Setiap musim Indonesian Idol hadir membawa mimpi-mimpi besar. Ribuan anak muda datang dari seluruh penjuru negeri, membawa harapan yang sama, berdiri di atas panggung besar nan megah, bernyanyi dan menjadi bintang. Kamera menyorot mereka, juri memberi pujian selangit, dan penonton mulai jatuh hati. Dari ribuan anak muda yang menggantungkan mimpinya di panggung Indonesian Idol 2025, akhirnya Sabrina Leonor muncul sebagai pemenangnya. Dalam setiap penampilannya, kontestan asal Belitung Timur ini selalu mengaduk-aduk emosi juri dan penonton dengan suara emasnya. Di babak Grand Final, Maya Estianty bahkan sampai naik ke atas sebagai ekspresi atas kekagumannya terhadap aksi panggung Sabrina. Kalau nyangka sama sekali enggak, karena Fajar juga punya kualitas yang luar biasa. Jadi memang Indonesia tuh tahun ini disuguhkan dengan dua pilihan. Ada yang nyanyinya kayak Sabrina, ada yang nyanyinya pakai feeling banget kayak Fajar. Suara yang pasti mahal dan akan laku banget kayak Fajar. Jadi dua-duanya oke, dua-duanya punya kekuatannya masing-masing. Dan malam ini kita berdua membuktikan kalau kita nggak perlu jadi satu sama lain, tapi kita kuat dan stay sama keunikan kita masing-masing. So lihat performan belakang ini, ternyata epic semua dan Indonesia suka. Sabrina punya semuanya, punya kapasiti sebagai penyanyi, punya kapasiti sebagai seseorang yang bisa, kalau inilah juara idol Indonesia. Sabrina punya auranya, punya segalanya. Sabrina memang punya segalanya, teknik vokal mumpuni dan aura bintang yang tak tertandingi. Kemenangan Sabrina sungguh mulus tanpa melahirkan kontroversi. Wajar pula Fajar nyaris tak menunjukkan ekspresi kecewa karena hanya berhasil merengkuh posisi runner-up. Fajar sadar betapa berat lawan yang harus dihadapi. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan bisa masuk di Grand Final. Nggak pernah nyangka bisa ada di Grand Final, jadi kemarin juga aku bilang siapapun yang juara tetap jadi juara kita masing-masing gitu. Jadi aku udah nothing tulus saja. Gemerlap panggung Indonesian Idol 2025 sudah berakhir. Tapi di balik gemerlap itu ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Apa yang terjadi setelah lampu panggung padam? Faktanya, tidak semua mimpi bertahan lama. Banyak nama yang dulu dielu-elukan kini nyaris tak terdengar. Ironisnya, justru yang gagal jadi juara yang hanya sampai babak 3 besar. Bahkan yang tereliminasi lebih awal ada yang kini lebih bersinar dibandingkan sang pemenang. Apakah ini pertanda bahwa Indonesian Idol bukan akhir dari segalanya, melainkan baru awal cerita? Coba lihat deretan pemenang Indonesian Idol dari masa ke masa ini. Siapa yang masih eksis di industri musik sampai sekarang? Harapannya semoga semakin mempersiapkan penampilan yang sebaik-baiknya, karena yang pastinya itu bakal menjadi sejarah idol di season 13 ini. Jadi ya semoga dipersiapin lagi matang-matang lagu-lagunya. Terus ya aku tahu sih lagunya banyak banget. Aku juga dulu ngapalin, waduh udah pusing, kepala udah ngepul gitu ya. Cuman ya udah, memang itulah idol gitu. Itulah idol yang bisa menghasilkan idola Indonesia. Lihat saja Judika, ia bukan juara 1,
Tapi kini jadi ikon besar di industri musik Indonesia. Dengan konser di mana-mana, juri di banyak ajang, dan lagu-lagunya jadi soundtrack hidup banyak orang. Atau Tiara Andini runner-up yang justru lebih banyak tampil di panggung komersial, lebih aktif di media sosial, dan punya fanbase yang sangat loyal. Sebuah pola mulai terlihat. Juara 2 atau bahkan yang gagal kadang justru lebih kuat bertahan. Sejak awal Mata Jeli Judika sudah memprediksi kalau Sabrina bakal jadi pemenang Indonesian Idol 2025. Aku kayaknya sering banget standing ovation buat Sabrina. Sabrina itu buat aku secara pengalaman dia tuh mungkin memang lebih dari yang lain, tapi secara kualitas dia selalu mempersiapkan semua itu dengan baik gitu. Itu yang aku suka. Jadi bukan hanya karena dia pernah juara atau punya pengalaman atau skill yang lebih tinggi, tapi dia tetap bertanggung jawab di setiap penampilannya. Buat aku sebagai judge, aku selalu mengingat nilai-nilai dia setiap dari audisi sampai spekta. Dia paling jarang itu nilainya tuh misalnya dari 9 turun ke 5 itu nggak pernah. Dia selalu ada di nilai yang bagus di atas rata-rata gitu. Jadi buat aku malam hari ini kalau dia memenangkan itu, dia memenangkan dengan perjuangan yang luar biasa. Dari audisi sampai grand final dia selalu konsisten, dia selalu bagus dan selalu maksimal. Banyaknya juara Indonesian Idol yang justru namanya cepat tenggelam, jadi mirip sebuah kutukan atau sindrom. Ketika mimpi harus berhadapan dengan kutukan siapa yang akan menang. Tetapi ini bukan kutukan, tapi lebih kepada bagaimana seseorang menghadapi dunia nyata setelah kompetisi selesai. Setelah sorotan kamera berhenti, hanya kerja keras manajemen yang cerdas dan tekad kuat yang bisa menjaga mimpi tetap hidup. Di luar ajang, tidak ada voting, yang ada hanya tekanan industri, tuntunan pasar, dan pertarungan tanpa akhir dengan sesama penyanyi profesional. Lyodra, juara Indonesian Idol 2020, sudah membuktikannya. Pastinya senang banget bisa balik lagi ke panggung Idol. Rasanya pasti terharu dan bangga banget. Dan selalu ya, Idol tuh selalu bikin aku jadi kayak keinget lagi masa-masa yang itu. Kemenangan hanyalah tiket masuk, bukan jaminan bertahan. Sementara itu, mereka yang gagal justru lebih lapar, lebih nekat, dan lebih tahan banting. Mereka tahu tidak ada yang akan datang kalau mereka tidak mengejarnya sendiri. Kak Judika pernah bilang, kamu tuh mempunyai suara yang anugerah dari Tuhan banget. Kamu tuh harus percaya diri, kamu tuh nggak boleh insecure, kamu tuh nggak boleh overthinking. Kalau kamu sudah berada di titik ini, kamu berarti layak. Jadi, siapa yang benar-benar menang di Indonesian Idol? Bukan hanya mereka yang membawa trofi, tapi mereka yang tak pernah berhenti bermimpi. Meski tanpa sorotan, mereka terus memelihara mimpi. Dan mimpi itu bukan sesuatu yang diberikan oleh juri, tapi sesuatu yang harus terus diperjuangkan bahkan setelah panggung Indonesian Idol usai. Rezeki aku di industri musik, aku bakal menciptakan lagu-lagu yang tentang kekeluargaan, tentang overthinking. Aku pengen nyiptain lirik lagu yang sulit gimana ya orang deskripsiin lagu itu gitu. Kalau kayak lagu-lagu cinta atau apa gitu langsung kayak oh gue kan cinta sama dia, langsung tahu kan makna lagunya. Nah kalau aku pengen nyiptain lagu yang puitis gitu loh. Kemenangan ini aku tujukan untuk ibuku di surga. Tahap judging dan elim tuh ibuku masih ada. Terus pas perjalanan yang aku karantina ya qadarullah ibuku pulang. Dan aku ngerasa bukan karena hebatku, bukan karena suaraku aku bisa ada di sini, tapi itu semua karena doa beliau yang dia selalu konsisten percaya kalau entah kapanpun itu waktunya, pasti ada waktunya untuk Sabrina.